Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Di zaman ini, tidak sedikit terjadinya pembunuhan seakan-akan nyawa manusia itu begitu gampangnya dihilangkan. Padahal membunuh adalah perbuatan zalim yang termasuk dosa besar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Larangan ini tentu tidak hanya dikhususkan untuk umat Islam saja, dan bukan berarti orang kafir dihalalkan darahnya, karena Islam diturunkan untuk membawa rahmat bagi seluruh semesta. Namun terdapat dua kondisi yang dibolehkan untuk menghilangkan nyawa manusia, yaitu membunuh ketika peperangan, dan membunuh ketika menghukum. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Quran Surah Al-An'am ayat 151. Selain itu dijelaskan pula dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi la ilaha illallah dan bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali dengan satu dari tiga perkara. Satu jiwa, halal dibunuh, dengan sebab membunuh jiwa yang lain. 2 orang yang sudah menikah yang berzina. 3 orang yang keluar dari agamanya Islam, dan meninggalkan jamaah muslimin. Hadis riwayat Bukhari nomor 6484 dan Muslim nomor 1676. Walaupun orang kafir, namun tidak semuanya dihalalkan untuk dibunuh. Lalu siapa saja orang kafir yang tidak diperbolehkan untuk dibunuh? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi, pembahasan terbaru. Setidaknya ada 3 jenis orang kafir yang haram untuk dibunuh, diantaranya yaitu 1. Kafir zimmi, yaitu orang kafir yang tinggal negeri muslim dan mereka bisa hidup bersama dengan kaum muslimin asal menunaikan jizyah upeti. Muslim dan kafir di negara ini harus hidup berdampingan secara damai, bukan dalam peperangan dan pertempuran. Orang-orang muslim dilarang membunuhnya. Perintah larangan membunuh kafir zimmi ini terkandung dalam Al-Quran yang artinya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Quran Surah At-Taubah ayat 29. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis dari Abdullah bin Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membunuh seorang kafir zimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat An-Nasai nomor 4754 dan Ahmad 2 halaman 186. Akad ini diwujudkan oleh pemerintah Islam apabila memenuhi syarat-syarat berikut. A. Ahli zimah komitmen dan terus membayar upeti, jizyah, setiap tahun. B. Mereka tidak boleh menjelek-jelekkan dan menghina Islam sedikitpun. C. Tidak melakukan sesuatu yang merugikan dan membahayakan umat Islam. D. Mereka tunduk dengan semua aturan dan hukum Islam. 2. Kafir muahad, yaitu orang kafir yang tinggal di negara kafir, yang ada perjanjian damai dengan negara Islam, selama perjanjian tersebut masih disepakati kedua belah pihak. Hal ini terkandung dalam Al-Quran yang artinya, jika engkau, Nabi Muhammad benar-benar khawatir akan terjadi pengkhianatan dari suatu kaum, kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara seimbang, adil dan jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai para pengkhianat. Quran Surah Al-Anfal ayat 58. Bahkan terdapat ancaman bagi yang membunuh kafir muahad yang disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah, siapa saja yang membunuh kafir muahad di mana telah mendapatkan jaminan Allah dan Rasul-Nya, maka ia telah membatalkan perjanjian Allah tersebut. Ia tidak akan mencium bau surga padahal bau surga dapat dicium dari jarak perjalanan 70 tahun. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1403 dan Ibnu Majah nomor 2687. Dalam hadis lainnya juga dijelaskan yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membunuh kafir muahad ia tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari nomor 3166. 3. Kafir musta'man, yaitu orang kafir yang masuk ke negara Islam dengan diberikan jaminan keamanan dari pemerintah atau dari salah seorang muslim.
Contohnya adalah orang-orang yang mendapatkan visa untuk masuk negeri Islam sebagai jaminan keamanan untuknya, maka mereka berhak mendapat pembelaan dan tidak boleh dizalimi. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah Ta'ala yang artinya, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Quran Surah At-Taubah ayat 6. Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zimah kaum muslimin itu satu, diusahakan oleh orang yang paling bawah sekalipun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, yang dimaksudkan dengan zimah dalam hadits tersebut adalah jaminan keamanan, yaitu jaminan kaum muslimin kepada orang kafir itu adalah sah diakui. Oleh karena itu, siapa saja yang diberikan jaminan keamanan dari seorang muslim maka haram atas muslim lainnya untuk mengganggunya sepanjang ia masih berada dalam jaminan keamanan. Syarh Muslim 5 halaman 34. Adapun membunuh orang kafir yang berada dalam perjanjian dengan kaum muslimin secara tidak sengaja, Allah Ta'ala telah mewajibkan adanya diyat dan kafarah sebagaimana firman-Nya. Dan jika ia, si terbunuh dari kaum kafir, yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya, si terbunuh serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia, si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah An-Nisa, ayat 92. Demikianlah penjelasan di atas bahwa Islam melarang membunuh orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, yaitu orang kafir zimmi, muahad, dan mustaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan umat Islam telah mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara memperlakukan umat agama lain. Namun di luar itu seperti orang kafir harbi saja yang boleh dibunuh yaitu seluruh orang musyrik dan ahli kitab yang boleh diperangi, atau semua orang kafir yang menampakkan permusuhan, dan menyerang umat Islam. Golongan ini diperangi, apabila ia atau negaranya telah menampakkan atau menyatakan perang terhadap umat Islam, atau umat Islam terlebih dahulu mengumumkan perang terhadap mereka, setelah orang-orang kafir ini menolak ajakan kepada Islam. Semoga Allah selalu melindungi umat muslim dimanapun berada, khususnya saudara kita di Palestina agar selalu diberikan kekuatan, ketabahan dan kemenangan dalam menghadapi penjajahan Zionis Israel. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIAM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.